Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kansa Gemma Nabila, saya berasal dari kelas 1B, jurusan Sarjana Farmasi. Halo semuanya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi kinetika reaksi dan beberapa pembahasan soal mengenai materi tersebut. Mari kita mulai. Kinetika reaksi. Beberapa istilah kinetika reaksi yaitu ada order reaksi dan waktu paruh atau half-life. Order reaksi menunjukkan cara bagaimana konsentrasi obat atau reaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Waktu paruh, half-life adalah waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reaktan, atau dengan kata lain, waktu yang diperlukan A menjadi setengah A. Nah, selanjutnya ada order 0 dan order 1. Order 0, reaksi order 0 adalah reaksi yang kecepatannya tidak tergantung pada kadar reaktan. Yang kedua, kecepatan degradasi terlihat konstan dan plot kadar terhadap waktu akan menghasilkan garis yang linear. Harga waktu paruh T1/2 atau T setengah suatu obat pada reaksi order 0 berjalan tidak tetap. Persamaan order 0 yaitu CT sama dengan C0 dikurang KT dan T setengah sama dengan C0/2K. Untuk order satunya yaitu reaksi yang kecepatannya tidak tergantung pada kadar reaktan. Kecepatan reaksi order pertama secara langsung proporsional terhadap kadar suatu reaktan. Yang ketiganya yaitu harga waktu paruh T setengah atau T1/2 suatu obat pada reaksi order 1 adalah konstan. Untuk persamaannya yaitu ln CT sama dengan ln C0 dikurang KT dan T setengah sama dengan 0,693 per K. Untuk rumusnya di sini ada konsentrasi, tetapkan laju reaksi atau K, waktu paruh, persamaan reaksi pada persamaan CT dan T hanya berupa huruf tidak diganti angka. Rumus order 0, konsentrasinya yaitu CT sama dengan C0 dikurang KT. Untuk order 1, ln CT sama dengan ln C0 dikurang KT. Tetapkan laju reaksi untuk rumus order 0-nya itu nilai K sama dengan B pada data order 0. Untuk order 1-nya, tetapkan laju reaksinya, nilai K sama dengan nilai B pada data order 1. Waktu paruhnya order 0 yaitu T setengah sama dengan C0/2K. Waktu paruh untuk order 1 yaitu T setengah sama dengan 0,693 per K. Persamaan reaksinya order 0 yaitu CT sama dengan C0 sama dengan KT. Contohnya, CT sama dengan 0,25 0,78 T. Untuk order satunya, persamaan reaksinya yaitu ln CT sama dengan ln C0 sama dengan dikurang KT. Contohnya, ln CT sama dengan 0,25 dikurang 0,78 T. Perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan contoh soal ya teman-teman. Jadi pembahasannya itu kita di sini ditanya berdasarkan data tersebut tentukanlah 1 order reaksi, 2 tetapkan laju reaksi atau K, yang ketiga waktu paruh, 4 persamaan reaksi, 5 kurva reaksi. Oke, kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Cara mencari persamaan regresi dengan Excel. Pertama, masukkan data ke Excel menggunakan data T dan CT atau order 0. Yang kedua, blok tabel, kemudian pilih menu Insert, Chart, Scatter, terus Scatter with Smooth Line and Marker, atau jenis scatter-nya bisa bebas saja. Terus yang ketiga, akan terbentuk sebuah chart, kemudian pilih garis serisnya dan klik kanan pada garis seris tersebut. Dan pilih Add Trend Line seperti terlihat pada gambar. Ini seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat, jika action line-nya tidak muncul, kemungkinan teman-teman kurang tepat di saat mengklik. Karena kita harus mengklik tepat di garis biru ini ya teman-teman.
Yang kelima, memilih tipe regresi, pilih trendline, option, linear, checklist, display equation on chart, dan display as per value on chart. Maka akan muncul persamaan pada regresi linear dan nilai R pada grafik seperti pada gambar. Ini ya teman-teman hasilnya. Jadi persamaan regresi linear itu ketemu ya sama dengan min 0,7743 X plus 101,7 R kuadratnya sama dengan 0,9997. Untuk yang selanjutnya, saya akan mencontohkan untuk mencari regresinya menggunakan Excel ya teman-teman. Tadi untuk tutorial mencari menggunakan Excel-nya seperti yang saya bacakan sebelumnya. Untuk mencari persamaan regresi linear melalui Excel yaitu dengan cara kita harus copy semua angka yang ada pada soal, lalu kita blok jika sudah ada di Excel. Pastikan ke blok semua ya teman-teman. Lalu klik insert, pilih menu scatter, lalu pilih scatter with smooth line and markers. Nah, jika udah muncul ini, kita klik garis tepi yang sejajar dengan warna biru ini ya teman-teman. Kita kliknya harus benar-benar di garis tersebut, karena jika tidak benar-benar klik di garis tersebut, add trend line tidak akan muncul. Klik add trend line, lalu pilih option linear, lalu nyalakan display equation on chart, dan display arc value on chart. Close. Nah, kita udah ketemu ya teman-teman persamaan regresi linearnya. Kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan, mungkin teman-teman bisa coba dan perbesar angkanya. Jadi kita ini persamaan regresi linearnya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke PPT. Untuk persamaan regresi linearnya jika sudah ketemu di Excel, yaitu sama dengan absorbansi sama dengan 0,7743 X itu sama dengan nilai B plus 101,7 itu sama dengan nilai A. X-nya itu sama dengan konsentrasi ya teman-teman. Sedangkan nilai minusnya menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan. Tanda min tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, untuk tutor yang keenamnya itu persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear ya sama dengan A plus B X. Berdasarkan persamaan didapatkan nilai A, B, F. Nilai A-nya itu sama dengan 101,7, nilai B-nya itu sama dengan 0,7743. Ini seharusnya kita nggak usah pakai ini ya teman-teman. Nilai R-nya sama dengan 0,9997. Untuk yang selanjutnya, ulangi langkah 1 sampai 6 dengan menggunakan data T dan link CT pada orde 1. Jadi untuk mencari orde 1-nya itu kita butuh data waktu dan link CT. Cara kita mencari link CT-nya itu dengan cara kita pindah lagi ke Excel, waktu dan konsentrasi, kita cari link CT-nya. Klik sama dengan learn, buka kurung, klik angka konsentrasi yang pertama. Enter. Nah, di sini kita udah dapet ya, link CT-nya itu sama dengan 4,54329,5. Untuk mencari secara keseluruhan, teman-teman bisa tarik garis hingga angka terakhir. Jadi ini ya teman-teman, untuk hasil link CT-nya dari angka pertama hingga terakhir.
Kan tapi yang kita butuhin itu hanya T dan len CT, jadi kita blok semuanya yang len CT-nya, copy, lalu kita pindahin ke sini ya teman-teman. Sekarang kita bakal nyari garis orde satunya, kita blok lagi, seperti yang kita cari ordinal, klik insert, scatter with smooth line and markers. Nah, kita udah ketemu ya teman-teman. Bersama regresinya, untuk mencari angkanya itu, kita klik garis-garis ini, lalu add trend line, optionnya linear, jangan lupa kita klik display equation on chart and add square value on chart. Close. Teman-teman, bersama regresi linear orde 1. Kita gedein ya. Nah, ini teman-teman. Balik lagi ya ke PPT-nya. Jadi, untuk ordinalnya itu dibutuhkan waktu atau T dan konsentrasi atau CT. Untuk orde satunya, kita membutuhkan waktu atau T dan len CT-nya saja. Nah, ini ya teman-teman untuk data orde satunya yang tabel berwarna pink. Selanjutnya, yang ke-8, untuk mencari nilai A, B, dan R untuk data len CT atau orde 1, yaitu nilai A-nya 5,2485, nilai B-nya min 0,0282, ini min-nya nggak usah dipakai teman-teman, karena kita itu cuma mengetahui grafik penurunan saja. Jadi nilai R-nya itu sama dengan 0,8528. Ini grafik orde 1 ya teman-teman yang tadi kita cari. Jadi kita udah nemu nih Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan BX-nya itu min 0,0282X. Lalu yang A-nya itu 5,2485. Yang selanjutnya yaitu untuk hal yang sebelumnya ya, kita kan disuruh cari orde reaksi, tetapan laju reaksi atau waktu paruh, kesamaan reaksi, dan kurva reaksinya ya teman-teman. Jadi ini yang pertamanya kita cari. Untuk menentukan orde reaksi yaitu kita memerlukan data orde 0 dan orde 1. Jadi nilai orde 0-nya itu di sini nilai A-nya sama dengan 101,7, nilai B-nya kan tadi ada minusnya ya teman-teman, di sini nggak usah dipakai karena itu hanya menunjukkan grafik penurunan saja. 0,7743, nilai R-nya sama dengan 0,9997. Jadi untuk data orde satunya di sini nilai A-nya itu didapatkan 5,2485, nilai B-nya itu 0,0282, di sini minusnya juga nggak dipakai ya teman-teman, untuk grafik penurunan saja karena itu minusnya ya. Nilai R-nya sama dengan 0,8528. Jadi kita lihat nilai R yang paling mendekati angka 1. Nah, di sini yang mendekati angka 1 itu nilai R dari orde 0. Jadi ini ya teman-teman yang kita pakai. Ini nggak usah. Jadi orde satunya kita singkirin dulu. Karena nilai yang mendekati angka satunya adalah R pada orde 0, maka data ini merupakan data orde 0. Lalu yang selanjutnya, untuk mencari tetapan laju reaksinya itu, di orde 0-nya, kan kita sudah diketahui ya, data ini merupakan data orde 0, maka kita cari untuk selanjutnya itu data orde 0 saja. Jadi, tetapan laju reaksi orde 0-nya itu nilai A-nya sama dengan 101,7,
nilai B-nya itu sama dengan 0,7743, nilai R-nya sama dengan 0,9997. A sama dengan B sama dengan 0,7743. Jadi ini ya teman-teman hasil dari tetapan laju reaksinya. Untuk mencari waktu paruh, rumusnya itu T setengah sama dengan C0 per 2K. Karena C0 belum diketahui dari tabel, maka harus dicari terlebih dahulu. Caranya dengan memilih data dari tabel paling atas, jadikan sebagai nilai T dan CT. Untuk perhitungan C0-nya itu, CT sama dengan C0 dikurang KT. 94 sama dengan C0 dikurang 0,7743 dikali 10. 94 itu kita dapat dari CT ya teman-teman, dari konsentrasi. Untuk 0,7743 itu kita dapat dari K sama dengan B sama dengan 0,7743 atau nilai B-nya. Jadi 94 sama dengan C0 dikurang 7,743, hasil dari 0,7743 dikali 10. C0-nya itu sama dengan 94 ditambah 7,743. C0-nya sama dengan 101,743 mg per mili. Jadi waktu paruhnya kita cari T setengah sama dengan C0 dibagi 2K. T setengah sama dengan 101,743 hasil yang tadi. 2 dikali 0,7743. 2K. K-nya kita dapat dari sini ya teman-teman. T setengah sama dengan 101,743 per 1,5486. T setengah sama dengan 65,699 menit. Ini untuk hasil waktu paruhnya, ini untuk hasil perhitungan C0-nya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas persamaan reaksinya. Untuk persamaan reaksinya itu, CT sama dengan C0 dikurang KT. CT-nya itu sama dengan 101,743 dikurang 0,7743 T. Kita C0-nya dapat dari sini ya teman-teman. Ini C0-nya, sedangkan KT-nya dari sini. Atau dari sini. Kita dapat nilai K-nya ya teman-teman. Yang terakhir yaitu sketsa grafiknya. Grafik yang kita pakai adalah grafik ordinal. Kenapa? Karena ini merupakan persamaan regresi linear untuk mencari grafik ordinal ya teman-teman. Tadi kan kita udah mencarinya di Excel. Diketahui bahwa ini grafik ordinal. Jadi ini sketsa grafiknya yang tadi kita cari yang pas awal. Ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa ini grafik ordinalnya teman-teman. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Mohon kami undur diri. Jalan-jalan sama orang kaya, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian video penjelasan mengenai kinetika reaksi yang sudah saya jelaskan tadi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.